Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu semua jemaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, marilah kita mengawali majelis ini dengan menyanjungkan setulus-tulusnya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan kesadaran kita bahwa apapun karunia dan kenikmatan yang kita raih pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib. Pertama, niatkan selalu kegiatan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa tetap dapat menjaga akhlak, adab dalam majelis online ini, yaitu dengan berpakaian rapi, berlaku sopan, serta menghadirkan hati, pikiran, fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian berlangsung, mikrofon peserta akan dimatikan dan video jemaah akan di-stop bila terlihat berbaring, mengantuk, dan terlihat tidak berpakaian rapi. Jemaah yang mau bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui chat, dan nanti bila ada kesempatan dapat bertanya dalam forum secara langsung. Demikian tata tertib dari pengajian online kita. Sekarang melihat kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung pada kajian pagi ini. Insya Allah kajian ini akan berlangsung selama 90 menit, yaitu diawali dengan 60 menit tasyah dan nanti 30 menit untuk forum tanya jawab. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Nurul Huda Ma'arif LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam. Bisa terdengar jelas ya Ustadz? Alhamdulillah, agak oleng dikit ini. Masya Allah. Jelas ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Ustadz akan melakukan tema sabar, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Semoga para jemaah sudah memiliki bukunya. Kalau belum nanti bisa mencari di toko buku online maupun toko buku yang ada di Jakarta. Temanya sangat menarik sekali bagi tuntunan Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW tentang sabar ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendengarkan kajian ini kepada Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan nikmat ihsan. Karena kalau iman, Islam itu sudah biasa kita dapatkan dan kita jalani. Kalau ihsan barangkali tidak mudah ini untuk kita jalani. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kita doa-doa terbaiknya, ya, yang mudah-mudahan juga memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumil kiamah nanti. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan tema kajian yang sebelumnya, ya. Untuk pagi ini kita akan bicara tentang babus sober, ya, bab tentang kesabaran. Tadi moderator sudah mengatakan bahwa tema sabar adalah tema yang sangat penting, tema yang urgen. Karena apa? Karena kita ini hidup tidak lepas dari berbagai ujian yang Allah berikan. Ya. Tidak ada ceritanya orang semakin beriman semakin dilepaskan dari ujian. Di dalam beberapa keterangan, semakin orang beriman kepada Allah, semakin dia ingin mendekat kepada Allah, maka Allah semakin banyak memberikan godaan-godaan dan ujian-ujian.
Karena itu kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ini diawali dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan ujian. Karena sabar itu kaitannya dengan ujian. Ya. Saya mohon izin nih Pak Asril dan rekan-rekan jamaah yang lain, barangkali beberapa hadis saja yang kita ulas bersama ya, karena ini cukup panjang ya. Bahkan saya baca-baca, ini ada hadis yang sangat panjang misalnya ya, ada hadis yang sampai beberapa halaman, mungkin hanya beberapa hadis yang simpel-simpel saja yang akan kita kaji. Saya ingin mengawali dari ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Saya bacakan artinya. Niscayalah kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu. Ya, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini memberikan isyarat yang sangat jelas ya, bahwa Allah akan senantiasa memberikan kita ujian-ujian. Ya. Bentuk ujiannya bisa beragam ya. Yang pasti semuanya akan dapat ya. Di situ dikatakan walanabluwannakum, dan niscaya kami akan memberikan cobaan. Kata-kata lanabluwannakum itu kalau dalam bahasa pesantren ya, ini adalah kata penegasan. Niscaya kami akan memberikan cobaan. Ini berarti sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Karena bahasanya adalah penegasan. Enggak mungkin Allah tidak memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Tetapi di situ dikatakan bisyai'in minal khaufi ya. Cobaan sedikit ya kepadamu. Kalau dalam bahasa Allah, cobaan kepada kita itu simpel, kecil ya. Cuman kadang-kadang kita menghadapinya berbeda-beda. Yang bagi Allah kecil, kita menganggapnya gede. Yang bagi Allah ringan, simpel, kita menganggapnya besar. Itu tergantung kadar keimanan kita semuanya. Nah, apa saja yang nanti akan diujikan Allah kepada kita? Minal khaufi. Yang pertama adalah ketakutan-ketakutan. Ya, ini tentu adanya di dalam perasaan kita. Ya, coba kita bertanya, siapa yang tidak pernah mengalami ujian ketakutan? Ya, bentuknya bisa banyak. Ada gempa kita takut, itu ujian. Ya, kemudian ada apa namanya? Naik mobil takut kecelakaan, itu juga ujian. Ya, naik motor takut jatuh, itu juga ujian. Ya, mau melangkah kita ada ketakutan-ketakutan ya. Kadang-kadang mau ketemu dengan pimpinan juga ada ketakutan kalau kita melakukan kekeliruan-kekeliruan. Itu juga semuanya adalah ujian. Ya, dan ketakutan-ketakutan itu pasti ada di dalam diri siapapun. Tidak hanya pada diri kita, pada diri orang-orang soleh, pada diri para nabi pun ada yang namanya ketakutan-ketakutan. Ya. Apalagi model-model kita ini ya, yang level keimanannya jauh dibandingkan para wali, jauh dibandingkan para nabi, maka level ketakutan itu seringkali ada dalam diri kita. Ya, dalam segala hal. Kadang-kadang takut terlambat ke kantor juga ada, takut ketinggalan pengajian juga ada. Ya, itu adalah ujian-ujian yang Allah berikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal-ju', ya, dan kelaparan. Ini semua orang takut kelaparan, makanya kenapa orang semuanya mencari pekerjaan. Ya. Biasanya orang mencari pekerjaan, ya, mencari penghidupan itu pada awalnya adalah karena dia ingin terhindar dari kelaparan. Itu nalurinya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mencari pekerjaan, niatnya karena Allah, karena tanggung jawab kepada keluarga, ya, karena untuk kepentingan ibadah, itu tentu levelnya agak berbeda. Tetapi secara umum, orang nyari kerjaan itu ya karena takut kelaparan. Bahkan biasanya kalau orang sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang pas-pasan, maka nalurinya dia ingin mendapatkan pekerjaan di level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Ya, makanya takut kelaparan itu menjadi ujian buat kita. Apalagi dalam situasi sekarang pandemi misalnya ya, situasi pandemi itu tentu kita banyak mengalami ujian dalam kaitannya dengan pekerjaan. Ada yang di PHK, ada yang barangkali gajinya dikurangi, ya.
ada yang jam kerjanya dikurangi sehingga pemasukannya pun dikurangi. Itu kita biasa ketakutan-ketakutan begini. Ya, itu naluri manusia. Tetapi tugas kita adalah bagaimana caranya kalau kita menghadapi ketakutan-ketakutan dalam hal kelaparan itu, maka kita kembalikan kepada Allah, ya. Kemudian yang berikutnya wa naqsin minal amwali. Kita juga diberikan ujian kekurangan harta. Ya, bisa jadi uang kita ada yang ngambil, ya. Bisa jadi uang kita ada yang nakal kemudian menggerogoti kekayaan kita. Bisa jadi uang kita ada yang hilang misalnya, ya, dan seterusnya. Itu juga bagian dari ketakutan-ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya yang petani, ya. Sekarang misalnya lagi musim menanam padi, ya. Bisa jadi ketika kita menanam padi, Allah memberikan ujian-ujian. Misalnya padinya dimakan burung, kemudian ya padinya dimakan wereng gitu, ya. Atau bahkan padi yang kita harapkan mendapatkan panen yang baik, ternyata hasil panennya tidak maksimal. Maka itu juga menjadi ujian buat kita semuanya. Investasi misalnya, ya, nih kalau orang-orang di Jakarta, orang-orang Pondok Indah barangkali mainin investasi misalnya, ya. Kita berharap dengan investasi kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga kita cukup duduk di rumah, tidur-tiduran, ngopi, kita punya pemasukan yang memadai, ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita kurang perhitungan, ya, kurang jeli misalnya, maka investasi yang kita telah tanamkan itu bisa jadi bukannya menghadirkan keuntungan, tapi malah menghadirkan kerugian. Nah, ini juga disebut dengan wanaksin minal amwali, ya. Kemudian wal anfusi, ya. Kita juga kadang-kadang punya kehilangan, ya, kehilangan jiwa. Ini kita sering ngalamin pasti ini, ya. Kita ini kan punya keluarga yang kita cintai. Ada saatnya keluarga kita meninggalkan kita, ya. Ada saatnya orang yang kita cintai pergi, diambil oleh Allah, ya, dan kita tidak bisa berjumpa kembali, kecuali nanti mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa. Itu kita pasti mengalami kesedihan. Saya misalnya pernah mengalami anak yang kedua saya yang umurnya baru 13 tahun, ya, itu diambil sama Allah. Ya, istri saya waktu itu mengalami guncangan yang sangat berat. Ketika hamil, dia mengalami kondisi placenta previa, ya, pendarahan, bahkan kalau tidak salah, itu masuk rumah sakit sampai 4 kali, itu dirawat, ya. Kita kebayang, kondisi hamil, pendarahan hampir tiap hari, masuk rumah sakit 4 kali, ujungnya, ya, dokter memutuskan untuk dioperasi sesar. Itu di usia kandungan 8 bulan. Setelah dioperasi sesar, bayi itu dinyatakan prematur, ya, pasti, ya, prematur, baru 8 bulan, kemudian dirawat oleh rumah sakit. Karena di rumah sakit di tempat kami tidak ada perkembangan yang signifikan, kemudian kami merujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi karena kondisi bayi itu sudah kurang bagus, kemudian Allah mentakdirkan anak kami yang kedua itu meninggal. Kita bisa bayangkan, ibunya, ya, istri saya, yang kondisinya waktu itu mengalami guncangan luar biasa berat, itu mengalami shock yang cukup lama. Dari proses kehamilan yang mengalami banyak ujian, lahirannya pun disesar, bayinya meninggal. Nah, ini namanya wanaksin minal wal anfusi, ya. Kita kehilangan. Tetapi kalau kita yakin bahwa yang memberikan ujian adalah Allah, maka insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Waktu itu saya punya keyakinan, barangkali Allah sudah sangat tahu. Allah sudah sangat tahu bahwa kita orang tuanya tidak mungkin tidak mampu merawat bayi ini karena kondisinya yang sudah kurang bagus, ya, kurang sehat, maka Allah ingin merawatnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, karena itu tugas kita adalah mengikhlaskan apa yang telah Allah berikan. Karena kita tidak bisa menghindari dari takdir Allah, kan. Afiru min qadarillah ila qadarillah, itu kata Umar bin Khattab. Kita tidak mungkin lari atau menghindar dari takdir Allah. Kita itu lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Kita pengen anak kita sehat kayak apapun, jika Allah telah menghendaki anak kita meninggal, ya pasti meninggal. Maka tugas kita adalah sabar, ya. Tugas kita adalah sabar. Karena tidak mungkin Allah tidak memberikan ujian kecuali ada alasan-alasan yang memang Allah ingin berikan kepada kita. Yang berikutnya was-samarot, ya. Kita juga sering kehilangan atau kekurangan buah-buahan, ya. Ini buah-buahan kaitannya dengan makanan juga, ya. Ini juga sering. Kita misalnya punya pohon-pohon, ya, punya
mangga, punya rambutan, kadang-kadang dicuri sama orang, kita ngalamin juga, misalnya gitu. Kemudian buah-buahan yang kita tanam, kita harapkan punya keuntungan yang cukup banyak, ternyata hasilnya tidak memadai, itu juga sering. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Nah, ketika menghadapi ujian-ujian, ya berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kemudian juga kekurangan buah-buahan, ya dalam hal ini adalah makanan, maka wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang-orang yang sabar diberi kabar gembira oleh Allah? Karena kalau kita sabar, berarti kita telah melampaui ujian Allah dengan baik. Yang namanya musibah, yang namanya walanabluwannakum bisyai'in tadi itu semuanya adalah ujian buat kita. Hidup ini tidak mungkin tanpa ujian. Kalau ujian itu sudah berhasil kita lalui, maka kita adalah orang-orang yang menang, dan kita orang-orang yang mendapatkan predikat khusus di hadapan Allah. Ini seperti kita sekolah. Kalau kita sekolah, kita ingin naik kelas, maka pihak sekolah pasti akan memberikan ujian-ujian. Kelas 1 misalnya ya, telah diberi pelajaran A sampai Z. Ya, ada misalnya kriteria-kriteria pelajaran tertentu yang wajib dipelajari. Nanti kalau dia sudah selesai mempelajari materi di kelas 1, maka dia akan mengalami kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu tidak mungkin akan diberikan kecuali dia mendapatkan ujian. Ya, ujiannya bisa ABCD, ujiannya bisa ISEI. Kalau dia lulus menghadapi ujian, maka dia dinyatakan naik kelas. Kalau dia tidak lulus dalam ujian, maka dia dinyatakan akan tinggal di kelas yang sama, alias tidak naik kelas. Kita juga sama. Level-level keimanan kita, level kedekatan kita kepada Allah itu beragam. Ada yang betul-betul dekat kepada Allah, ada yang agak jauh, ada yang di tengah-tengah, dan seterusnya. Kalau level kita ingin makin mendekat kepada Allah, makin mendekat kepada Allah, makin mendekat kepada Allah, maka level ujiannya pun pasti makin berat. Ya, kalau kita sih level kedekatan kepada Allahnya masih standar ya, karena itu ujian-ujian yang kita alami barangkali juga tidak terlalu berat ya. Coba kita lihat misalnya ya, Kanjeng Nabi ya, atau para Rasul ya, ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Mereka itu orang-orang yang begitu dekat kepada Allah. Bahkan mereka adalah utusannya Allah. Kita sudah bisa bayangkan yang namanya utusan Allah, itu pasti orang-orang yang punya predikat khusus di hadapan Allah. Tapi apakah mereka tidak diuji? Apakah mereka tidak diberikan cobaan-cobaan? Ternyata mereka diberikan cobaan-cobaan. Makanya ada yang disebut dengan Ulul Azmi. Rasul-rasul yang ujiannya sangat-sangat berat. Ada Ibrahim, ada Musa, Isa, ya, Muhammad, kemudian Nuh. Ya. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad saja. Ya. Ini orang yang paling Allah kasihi. Bahkan ada yang mengatakan di dalam hadis palsu ya, andaikan bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam raya. Tapi apakah Muhammad yang Allah banggakan, yang Allah sangat cintai itu tidak diberikan ujian? Ternyata banyak ujiannya. Ketika Rasul di kandungan, orang tuanya sudah meninggal, ya, minal wal anfusi, orang tuanya sudah meninggal. Ketika usianya 6 tahun, ibunya meninggal. Dimusuhi sama umatnya, diusir oleh umatnya, diboikot sampai nggak bisa makan, hanya makan daun-daun kering, dan banyak lagi. Itu Rasul, orang yang paling dekat kepada Allah. Karena itu kalau kita mengaku orang yang beriman, ya, maka kita harus sadar bahwa keberimanan kita itu tidak cuma-cuma. Keberimanan kita akan diuji oleh berbagai ujian yang akan Allah berikan. Ya, ini ayatnya jelas sekali di dalam Al-Baqarah 155. Karena itu wabasyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang mampu bersikap sabar. Ya, sabar itu kalau dalam pengertian yang simpel, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita berupa musibah tanpa keluh kesah. Saya ulang lagi ya, sabar itu kalau dalam terjemahan yang sederhana, menerima musibah yang Allah berikan kepada kita, menerima ujian yang Allah berikan kepada kita tanpa berkeluh kesah. Ya, dan insya Allah kalau kita memahami bahwa ujian itu datangnya dari Allah, maka semuanya akan terasa ringan. Ya. Ayat yang kedua, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya. Ya, jadi orang-orang bersabar itu
Walaupun secara fisik, ya, secara zahir mungkin dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi secara batin dia akan diberikan pahala yang sangat-sangat banyak dari Allah. Ya, dan tentu kalau ini urusannya pahala, kita tidak bisa mengambilnya di dunia. Pahala hanya bisa kita ambil di akhirat. Dengan demikian, orang yang sabar menghadapi berbagai ujian, maka dia akan mendapatkan kompensasinya di akhirat. Semakin sabar tentu level surganya semakin naik. Semakin sabar lagi, semakin besar lagi ujiannya, level surganya makin tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ternyata sabar juga semestinya kita gunakan sebagai penolong kita, ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini, ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk minta pertolongan, ya, wasilah maksudnya, ya. Tentu bukan minta pertolongan secara langsung kepada sabar dan sholat, ya, tetapi ini menjadi wasilah dalam menuntut ilmu saja misalnya, ya. Dalam menuntut ilmu saja, itu dikatakan misalnya begini, wa qalla man jadda fi amrin yutalibuhu wastashaba sabra illa faza bidzufri. Ini saya kutip dari kitab Tafsir Ibnu Arabi, karangan Abdul Razak Al-Kashani, ya. Wa qalla man jadda fi amrin yutalibuhu, dan sedikit orang yang sungguh-sungguh dalam menggapai cita-citanya dan dia akan beruntung. Zoom, ya, Zoomnya Pondok Indah Pejuang Subuh ini adalah orang-orang yang sabar. Ini orang-orang yang sabar. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena pagi-pagi itu waktu yang enak untuk selonjoran, untuk ngopi, ya kan? Untuk santai di depan TV, misalnya nonton berita-berita politik, ya, nonton info-info, mendengarkan tausiah. Dan tausiah agama itu biasanya nggak populer. Lebih enak kita mendengarkan gosip-gosip. Mau mendengarkan tausiah di pagi hari, di pagi buta, itu adalah bentuk kesabaran yang luar biasa. Ya, karena itu mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum Zoom ini menjadi pertanda bahwa kita semuanya termasuk dalam kategori orang yang mau sabar mendapatkan pengetahuan. Capek memang, capek, ya. Karena itu para ulama mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli ma yurja, ya. As-sabru yu'inu ala kulli ma yurja. Sabar itu akan menolong terhadap apapun yang kita inginkan, gitu. Sabar itu akan menjadi penolong terhadap apapun yang kita inginkan. Ada satu kisah misalnya begini. Ada anak muda, ya. Dia megang palu, dia ingin memecahkan batu. Ya, batu itu dipukul sekali, enggak pecah. 2 kali enggak pecah. 3 kali enggak pecah, 4 kali pun enggak pecah, sampai 99 kali batu itu dipukul enggak pecah. Akhirnya dia putus asa. Dia berpikir bahwa ini batu ini enggak mungkin dipecahkan. Lalu ketika ada seorang tua melihat anak ini putus asa, ya, dia kemudian ambil palu itu dan dia pukulkan ke batu itu sekali. Letuk sekali dipukulkan, ternyata batu itu pecah. Ya, maknanya apa? Kita butuh kesabaran. Bisa jadi apa yang kita lakukan, ya, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 99 itu adalah ujian yang Allah berikan, ya, yang kalau kita lakukan itu belum mencapai pada titik keberhasilan. Tetapi di langkah yang ke-100, di pukulan yang ke-100, disitulah Allah memberikan keberhasilan. Andaikan anak muda tadi mukul sampai ke 100 kali, maka batu itu akan pecah dan dia akan berhasil. Tapi karena ada keputusasaan, maka yang semestinya dia mendapatkan hasil terbaik, ya, akhirnya hasil itu tidak dia dapatkan. Nah, ini mestinya kita sadar bahwa langkah-langkah yang kita lakukan dalam segala hal, ya, termasuk meraih kesuksesan itu butuh proses yang panjang. Makanya ista'inu bisobri, mintalah pertolongan dengan kesabaran. Jangan sampai misalnya kita baru melangkah 1 kali, hasilnya belum kelihatan, ya, kita kemudian putus asa. Baru melangkah 2 kali, hasilnya belum muncul, kita putus asa. Tetap sabar. Seperti misalnya Thomas Alva Edison bikin listrik, itu kan langkah pertama gagal, kedua gagal, sampai 1000 kali. Sampai dia kemudian mengatakan, aku tahu
ternyata ada 1000 cara yang kalau dilakukan kita tidak akan menghasilkan apapun. Bagi dia itu bukan kegagalan, itu adalah ilmu yang kalau dilakukan maka apa yang diinginkan tidak akan terjadi. Tetapi di langkah yang 1001-nya itu berhasil. Nah, inilah kenapa Allah mengatakan ista'inu bisobri, ya, mintalah pertolongan melalui kesabaran. Karena kesabaran itu pintu menuju kesuksesan. Saya yakin para Bapak Ibu sekalian di forum Zoom ini semuanya mengalami proses kesabaran. Yang hari ini sukses tentu dulunya mengalami proses yang panjang. Yang hari ini dianggap punya keberhasilan tentu mengalami berbagai ujian dan hambatan. Itu semuanya pasti. Yang pengusaha, yang pejabat, yang intelektual maupun siapapun, ya. Wassalat, dan mintalah pertolongan melalui sholat, karena sholat ini satu ibadah yang menghadirkan kedekatan antara kita dengan Allah, terutama ketika sujud. Tidak ada ibadah yang mendekatkan betul-betul kepada Allah selain sholat. Puasa itu ibadah, mendekatkan kita kepada Allah. Zakat juga ibadah. Tetapi sholat itu punya nilai yang berbeda. Karena sholat ini ibadah yang diterima langsung di hadapan Allah. Dan ketika sujud, itu kita disebut dengan mi'raj. Ya, kita betul-betul menghadap Allah, kita menundukkan diri, memasrahkan diri, dan mengakui kerendahan diri kita di hadapan Allah. Makalah mintalah pertolongan melalui sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Di sholat juga kita bisa banyak berdoa, ya, bisa banyak minta kepada Allah, ya. Karena jarak antara kita dengan masalah kita adalah sedekat antara kita dengan tempat sujud kita. Ya, dia mengatakan begitu, ya. Jarak antara kita dengan solusi masalah kita adalah jarak antara kita dengan tempat sujud kita. Artinya kalau kita punya masalah, sholat, insya Allah kita akan diberikan solusi oleh Allah. Tentu sholatnya bukan sholat asal-asalan, ya, bukan sholat yang sekedar menghindarkan kewajiban, tetapi sholat yang diniati betul-betul lillahi ta'ala, ya. Innallaha ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu selalu mendampingi, selalu ada di samping orang-orang yang bersikap sabar, ya. Baik, ini 3 ayat yang saya kutipkan, ya, yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya ingin masuk ke hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi, ya. Saya masuk hadis yang pertama, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan, ya. Jadi yang selanjutnya nih Pak, ini bukan ini saya lompatin nih yang pertama nih hadisnya. Ya. Radhiyallahu anhu qala. Nah, itu yang itu betul, ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Yahya, ya. Abi Yahya itu namanya Suhaib bin Sinan, ya. Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairun. Ya. Sungguh menakjubkan sekali keadaan orang mukmin. Sesungguhnya semua keadaannya itu kebaikan. Jadi semua keadaan kaum mukmin itu kebaikan, ya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu imam terbaik setelah Imam Al-Bukhari, ya. Saya coba bacakan terjemahnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Ya, semua keadaannya itu baik. Dan kebaikan yang demikian tidak akan ada kecuali pada orang mukmin, ya. Yaitu apa kebaikannya? Apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, ia pun bersyukur. Ya, dan itu adalah kebaikan. Apabila ia ditimpa kesukaran, maka ia bersabar, dan itu adalah kebaikan. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwa apa yang akan dialami oleh kaum mukmin itu ada 2 hal. Ya, apa yang akan diterima oleh kita semuanya adalah 2 hal. Yang pertama adalah kenikmatan atau keindahan, ya. Yang kedua adalah kesukaran atau kesulitan. Ini pasti, ya. Karena itu ketika orang mukmin mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Ini baik buat dia, ya.
Bahkan dikatakan di dalam salah satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. La in syakartum, kalau kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan nambahin nikmat itu, ya. Sebaliknya, kalau kalian kufur atau mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka kalian akan mendapatkan siksa Allah. Inna adzabi lasyadid. Ya. Azabku sungguh pedih. Nah, ini juga sebetulnya kritik buat kita semuanya, ya. Kita ini sebetulnya kan orang yang diberikan berbagai kenikmatan. Cuma sayangnya kita seringkali tidak menyadari, ya. Coba kita hitung-hitung, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita diminta untuk menghitung nikmat Allah yang kita terima, maka dipastikan kita tidak akan mampu menghitungnya. Coba kita hitung deh, ya, mampu nggak kita? Kita bangun tidur, ya, mata bisa melek, ya, misalnya jam 4, ya, jam 4 ada alarm, ya, ada alarm, kemudian kita bangun, matanya melek. Itu udah berapa nikmat yang kita dapatkan? Satu, nikmat kita telinga mampu mendengar alarm. Itu kenikmatan yang luar biasa hebat. Kita bisa bayangkan, andaikan telinga kita tidak bisa mendengar alarm, ya, tidak bisa mendengar bunyi-bunyian, tidak mendengar isyarat apapun yang dimunculkan dari luar, maka betapa kita termasuk orang yang mendapatkan ujian sangat berat. Padahal telinga itu menjadi alat utama kita mendapatkan informasi. Kita ngaji pagi ini, kalau telinga kita bermasalah misalnya, ya, maka kita tidak akan mampu menangkap ilmu-ilmu yang disampaikan pagi ini. Ya, saya ngomong nggak akan kedengaran misalnya, moderator ngomong juga tidak akan terdengar. Itu kalau telinga kita bermasalah. Tapi seringkali ketika kita bangun tidur mendengar alarm itu, kita tidak langsung bersyukur. Ya Allah, mestinya ini, ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih bisa mendengar, ya. Ya, masih bisa mendengar alarm sehingga saya bangun. Lalu ketika dia mendengar alarm, dia terbangun, kita terbangun, mata kita melek. Nah, meleknya mata itu juga karunia Allah yang luar biasa hebat. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Ketika melek, kita bisa melihat di sekeliling kita, ya, melihat lampu, melihat HP, melihat anak-anak kita, melihat suami kita, melihat istri kita. Itu juga kenikmatan yang luar biasa hebat, ya. Andaikan dua hal ini saja, telinga dengan mata kita, Allah berikan ujian, tidak berfungsi dengan baik, telinga tidak mampu mendengar dengan maksimal, mata tidak mampu melihat dengan baik, mau kemana kita berobat? Berapa juta uang yang harus kita keluarkan? Ya kan? Itu tidak ada nilainya. Itu sangat-sangat mahal. Belum lagi ketika dalam keadaan tidur pun kita diberi nikmat oleh Allah. Nafas kita bergerak, ya, jantung kita berdetak, ya, hidung kita menghirup udara yang menjadi sumber kehidupan kita. Itu kalau dihitung, Masya Allah, itu kita tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Ya, kalau kita harus hitung-hitungan kepada Allah, satu kali menghirup udara misalnya, nilainya dikalkulasi dalam rupiah, misalkan sekali hirup 1.000 misalnya, maka berapa juta kita harus mengeluarkan uang setiap saat, ya, setiap harinya. Ini kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah dan seringkali kita tidak syukur. Makanya Allah mengancam di dalam ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku tambah nikmatku. Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Nah, Muslim itu urusannya semua baik. Yang pertama urusan kenikmatan ini. Ini baik, mestinya kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, kalau kita mendapatkan kenikmatan, ya, in asobathu sarra syakara. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, apapun kenikmatan itu, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hidung bisa mencium. Sekarang kalau hidung kita nggak bisa mencium kan jadi masalah. Dianggapnya indikasi COVID misalnya kan, ini masalah. Ya, kemudian lidah kita bisa merasa, tangan kita bisa memegang, kaki bisa berjalan. Itu kenikmatan luar biasa yang tidak bisa dinominalkan. Maka tugas kita in asobathu sarra syakara. Kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bersyukurlah.
Ya, bersyukurlah sehingga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan tambahan kenikmatan oleh Allah. Ya. Nah, wa in asobathu dharra sabara, dan ketika kita mendapatkan kesulitan, kesukaran atau kesusahan, maka sabara, maka kita bersabar. Ya, kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita tanpa keluh kesah. Kita harus yakin musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita bukan karena Allah membenci kita, bukan karena Allah tidak mencintai kita, bukan karena Allah tidak menyayangi kita, tetapi karena Allah ingin melihat kadar kualitas keimanan kita, kadar kedekatan kita kepada Allah. Karena itu, seorang ulama mengatakan, kalau kita tahu bahwa ujian itu datangnya dari Allah, maka insya Allah semuanya akan terasa ringan. Inilah pentingnya kita punya keimanan kepada takdir Tuhan, ya, untuk takdir yang dinamis, ya, bukan takdir yang pasif, ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani umat manusia, membebani kita kecuali apa yang kita mampu jalani, ya. Orang yang mampu diberi ujian levelnya berat, maka ujiannya pun berat, tetapi tentu dia mampu menjalani, ya. Ujian saya barangkali beda dengan ujiannya Pak Asril, ya. Beda lagi dengan ujiannya Pak Sujono. Beda lagi dengan ujiannya yang lain, ya. Karena apa? Karena tentu Allah tahu level-level kelayakan. Kita mendapatkan ujian yang modelnya model seperti apa, gitu, ya. Nah, hadis ini jelas betul, ya, memberikan isyarat bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya baik. Berupa kenikmatan itu juga kebaikan, ya. Kemudian ujian juga itu kebaikan untuk kita, ya. Bahkan kalau saya mencontohkan, ya, misalnya kita kenal yang namanya Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub ini adalah nabi yang mendapatkan ujian fisik cukup berat. Ya. Nabi Ayub ini adalah nabi yang begitu taat kepada Allah dan beliau diberikan keleluasaan rezeki, ya, oleh Allah. Nah, Nabi Ayub ini menjadi alasan iblis untuk iri. Dia seorang yang kaya raya, anaknya banyak, pegawainya banyak, tetapi ketaatan kepada Allahnya itu juga sangat tinggi. Biasanya nih, ya, orang-orang di tengah-tengah kita itu semakin dia taat kepada Allah, ibadahnya banyak, biasanya rezekinya secara dohir tidak terlalu banyak. Ya, kiai-kiai di kampung misalnya, ya, ketaatan pada Allahnya sangat tinggi, tetapi rezekinya pas-pasan. Kadang-kadang mau beli ini beli itu juga pas-pasan, ya. Sebaliknya, banyak orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan jauh dari Allah, rezekinya banyak. Kadang-kadang begitu, ya, hartanya melimpah. Tetapi Nabi Ayub itu ibadah kepada Allah begitu maksimal, rezekinya pun maksimal. Makanya ini bikin iri iblis. Iblis kemudian mengadu kepada Allah, ya. Ya Allah, aku ini iri pada Ayub. Tolong dong anak-anaknya matikan semuanya. Ya. Lalu Allah mengabulkan nih permintaannya iblis. Allah kemudian mematikan semua anaknya Nabi Ayub. Iblis datang kepada Nabi Ayub, dia ngomporin, dia bikin provokasi. Nabi Ayub, kamu tahu nggak kenapa anak-anak kamu meninggal semuanya? Nabi Ayub bilang, ya ini urusan Allah, ini takdirnya Allah. Aku hanya menerima apa yang Allah tetapkan. Iblis kemudian mengatakan, itu karena Allah tidak lagi mencintai engkau. Itu kan? Nabi Ayub hanya bilang, aku nggak tahu soal itu, yang aku tahu anakku kemarin hidup, sekarang mati, dan semua adalah atas kehendak Allah. Dan itu tidak merubah ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Tidak mengganggu sedikit pun level ibadah Nabi Ayub kepada Allah. Dan ini lagi-lagi bikin iblis cemburu gitu, ya. Cemburu, bikin iblis marah. Lalu iblis lagi-lagi mengadu kepada Allah, ya Allah, coba itu hartanya semua dihabiskan. Dan betul sama Allah, Nabi Ayub diuji, hartanya habis. Perniagaannya bangkrut.
perkebunannya juga bangkrut ya. Perkebunannya juga bangkrut. Lagi-lagi iblis datang kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub, itu bukti Allah tidak lagi mencintai engkau. Nabi Ayub lagi-lagi mengatakan, yang aku tahu rezeki apapun bentuknya itu dari Allah, dan ketika Allah ngambil, ya sudah, kita nggak usah bersedih. Dan itu nggak mengganggu ibadahnya Nabi Ayub. Sampai akhirnya iblis minta Allah memberikan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Lalu konon beliau diberikan penyakit kudis, ulatnya gede-gede ya, sampai nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Tetapi itu juga tidak mengganggu ibadah Nabi Ayub. Nah, mestinya ini yang kita lakukan. Ujian apapun yang kita alami, baik ujian yang sifatnya harta, ujian yang sifatnya penyakit, ujian yang sifatnya hilangnya kekuasaan, ya misalnya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Karena kan Allah itu kan berkaitan dengan jabatan, misalnya kadang-kadang Allah ngasih, kadang-kadang tahu-tahu diambil, tahu-tahu ngasih lagi, tahu-tahu diambil lagi. Maka tugas kita adalah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kenikmatan, lebih-lebih berupa ujian-ujian. Karena orang mukmin yang baik itu seperti kata Rasulullah tadi, in asobathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu kebaikan buat dia. Wa in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan kesukaran, kesulitan, maka dia bersabar. Tetapi tentu sabar itu tidak cukup hanya diucapkan. Karena kalau hanya diucapkan itu gampang sekali. Tetapi prakteknya itu seringkali kita butuh perjuangan yang serius. Ya. Hadis yang berikutnya ya, ini dari Anas bin Malik ya. Anas ini salah satu pembantunya Rasulullah SAW ya, selama 13 tahun. An Anasin radhiyallahu anhu qala, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadmatil ula muttafaqun alaih. Ini hadis yang kualitasnya sangat baik ya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyari An-Naisaburi. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, juga ada di dalam kitab Sahih Muslim ya. Karena itu level kualitasnya ini paling tinggi dibanding hadis-hadis yang lain ya. Nah, hadis ini menceritakan tentang seorang wanita ya yang mendapatkan musibah, ditinggal mati oleh keluarganya yang sangat dicintai ya. Saya bacakan artinya. Nabi berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kubur. Jadi ada wanita, dia nangis di atas kubur ya, dia meratapi histeris terhadap musibah yang dialami ya, karena ada keluarganya yang Allah takdirkan meninggal dunia ya. Nabi kemudian ketika melihat wanita nangis ini mengatakan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Kenapa Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah? Karena Nabi paham apa yang dia alami, apa yang wanita ini alami, itu tidak lain adalah karena kehendak Allah. Wa ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ini dalam salah satu syair ya. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi walaupun kita tidak menghendaki. Sebaliknya, apa yang kita kehendaki nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Itu artinya apapun yang diterima, dialami oleh kita itu murni karena kehendak Allah. Wanita tadi mengalami musibah. Ada keluarganya yang oleh Allah ditakdirkan meninggal dunia terlebih dahulu. Maka itu adalah kehendak Allah. Karena itu wasiat Nabi adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan ujian, maka mestinya kita mendapatkan ketenangan. Ya, apalagi berkaitan dengan nyawa kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Walaupun kita tahan-tahan ya, kita upayakan biar tidak mati, saatnya mati ya mati gitu. Ya, walaupun di benteng yang kokoh, kita ngumpet biar tidak mati. Waktunya mati ya mati itu. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Tetapi tidak cukup hanya bertakwa kepada Allah.
tapi juga sabarlah, wasbiri, bersabarlah, ya. Artinya bersabarlah itu terimalah dengan lapang dada tanpa berkeluh kesah musibah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi setelah kita bertakwa, setelah kita memahami bahwa semuanya adalah kehendak Allah, maka tugas kita adalah tidak berkeluh kesah. Ya, sedih boleh, ya, sedih boleh, bahkan itu manusiawi. Siapa sih yang tidak sedih ketika ada keluarga kita yang tercinta tahu-tahu meninggalkan kita misalnya, ya, apalagi lagi sukses-suksesnya, ya, lagi karirnya berkembang, tahu-tahu kok Allah ambil, maka wajar dong kalau kita sedih. Apalagi anak kita yang meninggal. Saya juga waktu anak meninggal, saya mengalami kesedihan yang apa ya, yang tidak bisa digambarkan, ya. Tetapi karena kita meyakini semuanya adalah kehendak Allah, maka mau diratapi kayak apapun, mau ditangisi kayak apapun, toh anak kita sudah tidak ada. Dan itu nggak akan mungkin kembali. Karena itu, bertakwalah dan sabarlah. Faqalat ilaika ani. Nah, perempuan ini kemudian mengatakan, sana pergi. Dariku, jangan deket-deket. Ya. Karena dia lagi terguncang. Kok dinasehatin bertakwa dan sabarlah. Ya, maka yang nasehatin malah diusir gitu. Ya. Kenapa Nabi malah diusir? Fa innaka lam tusab bi musibati. Sana pergi dari sini karena engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Nah, rupanya si perempuan ini mengalami guncangan yang dahsyat sampai dia mengatakan, kamu mah nggak ngalamin apa yang aku alamin. Aku ini sedih banget. Ya. Aku nggak bisa move on itu, ya. Kamu bisa ngomong begitu. Kamu bisa ngomong ittaqi, bertakwalah dan sabarlah karena kamu tidak mengalami musibah yang aku alami, ya. Walam ta'rifu, rupanya si wanita ini tidak tahu bahwa yang ngomong adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berani mengusir. Ini juga menjadi bukti bahwa Nabi itu tidak semuanya dikenal oleh umatnya sendiri, ya. Mungkin karena umatnya kan ada yang sibuk dengan kegiatan hariannya, ya, ada yang jauh tempatnya dari Kanjeng Nabi sehingga dia tidak tahu bahwa ini adalah Nabi, ya. Fakilalaha innahu nabi. Maka wanita itu kemudian diberitahu oleh orang-orang yang ada di situ bahwa yang memberikan nasihat bertakwa dan sabarlah itu adalah Nabi. Nah, dia sadar, oh ternyata itu Nabi. Berarti kalau itu Nabi, apa yang diwasiatkan itu benar itu. Makanya dia kemudian menyesal, lalu dia datang kepada Kanjeng Nabi, ya. Faqalat lam a'rifka. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi, terus terang aku tidak mengenal kamu. Makanya mohon maaf, aku kemarin mengusir, ya, dengan mengatakan kamu tidak mengalami musibah yang aku alami. Ya, karena itu aku datang, aku minta maaf. Nah, Nabi kemudian memberikan penjelasan yang lebih lanjut, innamas sabru inda sadmatil ula. Ya. Kesabaran itu hanya pada saat datangnya musibah, gitu, ya. Saat datangnya musibah, bukan di hari yang kedua, ketiga. Misalnya begini, kita ditakdirkan oleh Allah, orang tua kita meninggal. Saya pernah mengalami misalnya, orang tua saya, ibu, ya, itu kecelakaan. Ketika saya ada kegiatan di Banten, ya, mohon maaf, itu saya mendapatkan kabar, ya, ternyata ibu saya kecelakaan. Langsung meninggal di tempat. Jadi bisa naik minibus, dari belakang ada tronton itu membawa gandum, ya, yang isinya berton-ton, gitu, ya. Di turunan si tronton ini tidak mampu mengendalikan remnya, gitu. Kemudian nabrak ibu saya di depannya. Depannya ibu saya itu ada lagi tronton, jadi kepepet itu, kedesak, gitu, ya, dari belakang dan dari depan. Nah, ibu saya atas takdir Allah meninggal di situ juga, gitu. Nah, ketika saya mendengar ibu saya meninggal, tentu saya shock, ya, tentu saya shock, saya sedih. Nah, yang dimaksud dengan innamas sabru inda sadmatil ula itu, kesabaran itu mestinya kita lakukan, ya, itu ketika kita pertama kali mendengar tragedi kecelakaan itu. Ya, misalnya ibu saya meninggal, jebret, gitu, ya, meninggal,
kemudian saya mendengar info, disitulah harusnya saya sabar. Ya, inda sutmatil ula. Kalau sudah hari kedua, ketiga, ya, misalnya kita mengatakan aku sudah ikhlas hari kedua, ya, hari ketiga aku sudah ikhlas, hari keempat aku sudah ikhlas, itu bukan kesabaran, ya, itu sudah mulai hilang kan memori tentang meninggalnya orang tua kita. Karena itu inda sutmatil ula. Kesabaran itu mestinya ada pada diri kita ketika musibah itu pertama kali datang. Investasi misalnya ya kita mengharapkan keuntungan, tahu-tahu jatuh, uang kita hilang. Nah di saat pertama kali kita mendapatkan info uang kita hilang, itulah mestinya kita sabar. Ya, kalau sudah nunggu besok-besok mah sudah tenang biasanya kan, itu bukan lagi kesabaran yang nilainya unggul ya, karena kesabaran levelnya tentu berbeda-beda. Kalau kesabaran itu ada pada saat musibah itu datang, ya itu kesabaran yang nilainya sangat unggul. Tapi kalau sudah beberapa saat misalnya uangnya hilang hari ini, investasinya hancur hari ini, ya merenung, ya kemudian murung gitu ya, seminggu baru kemudian oke lah aku sabar. Itu bukan kesabaran yang sesungguhnya gitu. Ya makanya kata Kanjeng Nabi, innamas sabru inda sutmatil ula. Mestinya perempuan yang tadi nggak usah lagi nangis-nangis di kuburan. Cukup dia sedih ketika dia mendapatkan berita saudaranya meninggal. Lalu dia menerima tanpa keluh kesah musibah itu dan sudah selesai, dilupakan gitu. Ya, cuman memang ini tidak mudah. Ya, move on itu memang tidak mudah. Itu butuh perjuangan yang berat, ya, yang keras. Oke, saya lanjutkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, ya. Kalau ada kata-kata yaqulullahu ta'ala, ini disebut dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi, lalu melalui para sahabat dan seterusnya sampai ke kita, ya. Mali abdi al-mu'mini indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma tabasahu ilal jannah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Nah, ada kata-kata Allah Taala berfirman, ya. Jadi firman Allah itu ada kalanya berupa Al-Quran, ada kalanya berupa hadis qudsi, hadis yang nilainya sangat sakral, gitu ya. Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil, ya, atau mematikan kekasihnya dari ahli dunia. Kemudian ia mengharapkan keridhaanku, melainkan orang itu akan mendapatkan surga. Nah, ini penting. Jadi salah satu bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita adalah wal anfusi. Kita kehilangan jiwa, gitu ya. Kayak tadi contoh wanita yang nangis di kuburan itu karena keluarganya ada yang meninggal. Kita pun sering mengalami. Bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita, kakak kita, adik kita, misalnya ya. Maka ini kata Allah langsung ya di dalam riwayat Al-Bukhari ini, bahkan kata Allah tidak ada balasan bagi orang ya yang mukmin di sisiku ketika Allah mengambil kekasihnya. Jadi misalnya gini, kita punya orang yang kita kasihi, katakanlah orang tua kita. Lalu orang tua kita ditakdirkan meninggal, Allah ambil nyawanya. Maka tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali surga. Syaratnya apa? Syaratnya dia sabar dan dia ridho apapun yang Allah berikan, ya. Ya Allah, ini orang yang sangat aku cintai, Engkau ambil, aku ridho ya Allah. Ini mungkin lebih baik buat dia, ya. Memang tidak enak buat saya, tetapi ini lebih baik buat dia, karena itu saya ridho. Insya Allah kalau kita ridho, maka pahala yang akan Allah berikan kepada kita berupa surga, ya. Karena itu tadi di dalam ayat di awal dikatakan, ya, kesabaran itu maka akan diberikan pahala yang tiada terhitung, sangat banyak. Bahkan surga pun diberikan kepada orang-orang yang ridho dan sabar atas apapun yang Allah berikan, ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya ini saya kira nyambung dengan kondisi kita saat ini, ya. Kita sudah mengalami kondisi pandemi hampir 2 tahunan, ya. Bahkan kita tidak bisa bebas beraktivitas, ya. Berhubungan dengan orang pun kita terbatas, misalnya, ya. Bahkan yang di PHK juga banyak, ya.
musibah sangat banyak karena satu pandemi ya, yang namanya COVID ini ya. Nah, ada hadis ini yang mirip-mirip dengan kondisi ini. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'un ya. Aku bertanya kepada Rasulullah, ini kata Aisyah ya. Aku bertanya tentang ta'un. Ta'un itu dalam bahasa kita adalah wabah itu ya, wabah. Ya, katakan seperti pandemi yang sekarang kita alami, yang awalnya di Cina ya, kemudian merembet, masuklah ke Indonesia. Bahkan di Indonesia ini yang kena dampaknya itu sangat-sangat banyak. Yang meninggal sudah ratusan ribu ya. Bahkan di tempat kami di Banten ini berkali-kali PSBB. Bahkan sekarang ada lagi ketentuan baru PSBB lagi. Jadi perpanjang lagi karena memang dampaknya luar biasa. Dan dampak pandemi atau taun ini tidak hanya psikologis tapi juga ekonomis ya, juga sosial politik. Secara psikologi kita mau kemana-mana ada ketakutan. Tadi Allah sudah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, minal khaufi ya. Walanabluwannakum minal ju'i wal khaufi. Kita akan diberikan ketakutan. Ini sekarang kondisinya kita lagi banyak ketakutan. Coba misalnya Bapak Ibu keluar rumah, mau main ke mall, mau main ke tempat-tempat yang ramai, itu ada ketakutan-ketakutan. Itulah kondisi taun, kondisi wabah ya, yang dampaknya bisa kemana-mana. Lalu dampak ekonominya juga banyak ya. Indonesia misalnya yang mestinya udah mulai mikirin infrastruktur lebih baik lagi, uangnya banyak kesedot untuk kepentingan penanggulangan wabah ini. Secara sosial politik juga ini bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Misalnya kan masyarakat bisa nggak sabar menghadapi ini, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Ini dampaknya banyak. Nah, suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah, tentang taun. Fa akhbaroha annahu kana adaban ya. Yab'atsuhullahu ta'ala ala man yasha. Ya. Nah, faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Nah, kalau ada wabah, kata Rasulullah, ini ada dua perspektif yang bisa dilihat ya. Kana adaban. Yab'atsuhullahu ta'ala ala man yasha. Bisa jadi wabah itu adalah siksa. Ya. Azab bagi orang yang Allah kehendaki, itu ya. Bagi yang Allah kehendaki, bisa jadi. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa semuanya karena Allah, maka ini adalah rahmat gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa taun yang muncul hari ini, wabah yang muncul hari ini di tengah-tengah kita, ini otomatis adab bagi kita semuanya. Nggak bisa. Karena Rasulullah mengatakan, mungkin adab bagi orang-orang tertentu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang barangkali tidak dekat kepada Allah. Karena kan di dalam salah satu makalah dikatakan begini. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah melalui ketaatan, maka Allah akan menyeret kita melalui musibah. Gitu. Ya, ini ya. Kalau kita tidak mendekat Allah melalui kenikmatan atau ketaatan, maka Allah akan menyeret kita mendekat kepada Allah melalui musibah. Udah berkali-kali diberikan kenikmatan. Ternyata kita tidak dekat kepada Allah, ya. Kita masih jauh dari Allah, maka Allah akan seret kita mendekat kepada Allah melalui musibah. Bisa jadi ini untuk orang-orang mukmin kita menjadikan musibah itu sebagai renungan, sebagai muhasabah. Bisa jadi karena kita selama ini diberikan kenikmatan oleh Allah, kita lalai, kita kufur, maka Allah tarik kita, Allah paksa kita dengan musibah berupa wabah, penyakit, COVID-19, supaya kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Makanya saya pernah bikin satu renungan ya, mestinya COVID itu makin mendekatkan kita kepada Allah. Toh yang namanya COVID itu datangnya dari Allah, yang akan mampu menghilangkan juga Allah. Kita tugasnya berikhtiar melakukan tindakan-tindakan medis yang zahir untuk menanggulangi penyebaran lebih luas lagi. Yang kedua, kita paling bisa adalah bersabar. Karena itu Rasulullah di sini melanjutkan, falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidi. Ini. Ya, tidak seorang pun ya yang dia diam di daerahnya, di negaranya, dan sabiran, dia sabar. Jadi ketika kita menghadapi musibah ya, pandemi, lalu kita diam di rumah kita, diam di kampung kita, sabiran muhtasiban.
kita sabar. Artinya kita tidak berkeluh kesah, ya Allah, ini muncul pandemi. Dampaknya sangat banyak dalam segala hal, ya, ekonomi, politik, psikologi misalnya, ya. Yang meninggal pun sangat banyak. Bahkan orang yang meninggal diperlakukannya barangkali kurang manusiawi, ya. Padahal kalau kita bicara tentang adab memperlakukan mayat kan mestinya diperlakukan secara manusiawi. Tapi kadang-kadang ini enggak. Itu sudah jadi fenomena yang membuat kita gelisah, ya. Tetapi kalau kita yakin ini adalah dari Allah, maka lalu kita sabar, muhtasiban, dan kita mengharapkan ridho Allah. Ada dua nih yang kita lakukan. Satu sabar, yang kedua adalah muhtasiban, mengharapkan ridho Allah. Maka kita juga tahu bahwa ini adalah kataballahu lahu, ini adalah ketentuan Allah yang kita tidak bisa tolak. Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid, itu, ya. Ini saya ulang lagi, kalau ada musibah, ada wabah yang menimpa negara kita, kampung kita, lalu kita diam di situ, kita sabar, tidak berkeluh kesah, kita menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita sebagai takdir, lalu kita mengharapkan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Pahala mati syahid itu apa? Tentu pahala mati syahid itu surga. Ini nyambung dengan hadis yang sebelumnya, ya. Ada seorang yang diberi ujian, keluarganya meninggal dunia, dia sabar dan dia mengharap ridho Allah, maka dia diberikan surga. Dikonfirmasi oleh hadis berikutnya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid, gitu, ya. Karena itu ini pernyataan Kanjeng Nabi yang begitu luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan musibah di negara Indonesia, yaitu musibah pandemi, kita termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mengharap ridho Allah, sehingga kita nanti mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Saya lanjutkan hadisnya sedikit lagi barangkali, ya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kaffarallahu min khotoyahu. Tidak suatu pun yang mengenai seorang muslim sebagai musibah, ya, baik berupa kelelahan, kita kadang-kadang kerja kita kelelahan, ya, ada kegiatan apa kita lelah, bahkan kita kalau lelah kadang-kadang sakit nih, kayak saya nih sekarang lagi batuk-batuk nih udah 3 harian, ya, karena beberapa kali mondar-mandir ke beberapa tempat, ya. Lalu tidak pula mengenainya yang berupa kesakitan, kita sakit itu pasti, ya, kita bukan robot, ya, baik sakitnya yang ringan maupun sakitnya yang sedang maupun sakit yang berat, kita pasti mengalami itu. Juga kesedihan yang akan datang maupun yang lampau. Kesedihan itu pasti dalam segala hal. Baik berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan hal-hal yang lain. Itu pasti ada kesedihan. Dan tidak pula hal-hal yang menyakiti, ya, hatinya, ya, ataupun kesedihan segala macam dan segala waktunya, sampai pun sebuah duri yang menusuk anggota tubuh kita. Sampai-sampai misalnya ada duri yang menusuk kaki kita atau tangan kita, ya. Kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, apapun bentuknya, sampai kalau kita ketusuk duri, misalnya, ya, kita lagi jalan-jalan, misalnya, ada duri di tengah jalan, kemudian kita injak, ya, kita luka, ya, itu kan juga musibah. Maka kalau kita sabar, kita mengharap ridho Allah, maka itu akan menjadi kafarat, menjadi pelebur bagi dosa-dosa kita. Karena itu semakin banyak musibah, ya, mestinya semakin dosa-dosa kita terkikis. Semakin banyak ujian Allah, semakin kita bersih. Semakin banyak ujian yang Allah berikan, semakin kita nihil dosanya, gitu, ya. Bahkan ada yang mengatakan musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu lebih baik ketimbang nikmat yang menjauhkan kita dari Allah, ya. Satu lagi, ya, ingin saya bacakan hadisnya, ya. Ini dikatakan di dalam Abu Hurairah, ya, riwayat Bukhari, mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan diberikan musibah-musibah. Ya, ini juga harus kita pahami bahwa musibah yang Allah berikan itu tujuannya tiada lain adalah untuk memberikan kebaikan. Hadis yang terakhir saya ingin bacakan. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha
wa man sakhita falahu sukhtu, gitu ya. Jadi Allah mengatakan gini, kalau Allah menghendaki siksa bagi hamba-hambanya, maka hamba-hamba yang beriman ya, yang beriman ingin menghilangkan dosa-dosanya, ingin menghilangkan keburukan-keburukannya di dunia, maka dia percepat itu ujian-ujian itu, ya. Musibah-musibahnya diberikan, tujuannya untuk menghapus dosa-dosanya. Karena itu inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i, ya. Gedenya atau agungnya balasan yang Allah berikan kepada kita itu tergantung gedenya ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujiannya kecil, maka balasan yang Allah berikan kecil. Ujiannya gede, maka Allah berikan kepada kita juga gede. Soal taun misalnya, soal wabah ya, ini kan ujian yang sangat berat untuk kita semuanya. Seluruh dunia mengalami ujian ini. Maka tidak aneh kalau Nabi memberikan gambaran bahwa orang yang sabar menghadapi wabah, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid ya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan berbagai ujian untuk kaum itu. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi ahabba qauman, tetapi murni karena Allah mencintai kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ujian taun ya di Indonesia ini ya, mendapatkan musibah wabah itu karena Allah mencintai negara kita. Karena Allah ingin menjadikan negara kita negara yang kuat, ingin menjadikan negara kita negara yang berdaya, sehingga orang-orangnya pun menjadi orang-orang yang hebat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ujian, faman radiya falahu ridho. Kalau kita ridho atas ujian Allah, maka Allah pun ridho pada kita. Ya, saya ulang lagi, faman radiya falahu ridho. Kalau kita ridho atas ujian Allah, maka Allah pun ridho pada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau kita tidak ridho pada ujian Allah, kita murka, kita marah, maka Allah pun murka kepada kita. Ya, bahkan di dalam hadis lain ya, saya tidak tahu ada nggak di dalam hadis sholihin ya, Allah mengatakan, kalau kamu tidak ridho atas ujian yang aku berikan, maka falyatlub robban siwai. Carilah Tuhan selain aku, gitu ya. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita nggak sabar, kita nggak muhtasiban, kita tidak mengharapkan ridho Allah, maka kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Kalau Allah sudah mengatakan, carilah Tuhan selain aku, maka apa yang kita bisa perbuat? Maka dari itu, kita harus yakin bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, maka itu menunjukkan bahwa Allah mencintai kita. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan, kita makin sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang punya kekuatan, kita adalah orang yang lemah, dan mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan, kita makin dekat, dan makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih jazakallah pada Ustaz atas tausiahnya yang sangat memberikan banyak manfaat di saat-saat pandemi ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti yang mau bertanya bisa menulis di kolom chat dan juga nanti ada. Tapi sebelum sesi tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan maklumat. Ya. Insya Allah besok Ahad pagi, kajian subuh, ada subuh, akan disampaikan oleh Ustadz Atabik Lutfi, melanjutkan tadabbur Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 45 hingga 48. Kemudian setelah itu, ya, seperti biasa, kita akan bersilaturahim dan jalan-jalan online. Dan besok insya Allah kita akan ke Australia, ke Brisbane. Insya Allah akan dipandu oleh Kang Fadian. Kalau Kang Fadian mau tambahan, silakan singkat saja Pak Fadian. Cukup Pak Agung. Terima kasih. Cukup ya, baik. Kemudian maklumat berikutnya adalah tentang kegiatan dari bakti sosial yang dilakukan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Ini memberikan bantuan berupa beras dan juga kita akan tetap melaksanakan bantuan ini selama masa pandemi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Primaditya di 0811 828 246.
atau ingin langsung berdonasi bisa disampaikan ke rekening dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7220201001 dengan nomor transfernya ke Bank BSI adalah 451. Kemudian ada kegiatan dari Divisi Pendidikan, yaitu berupa kajian tarjim. Insya Allah besok akan dilaksanakan. Saya minta Pak Edi bisa menyampaikan secara singkat saja apa yang akan dilaksanakan besok ke Ahad. Baik. Ya, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Nurul Huda Ma'arif. Alhamdulillah pagi ini walaupun agak sehat, kita doakan cepat sehat ya Ustadz. Amin, 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 amin. Makasih, amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama kepada para peserta training program tarjim atau menerjemah, kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang hari Ahad besok jam 4 sore kita akan melakukan opening ceremony classical training online tarjim atau menerjemah. Untuk ini kami mohonkan Bapak Ibu untuk bisa hadir secara online on time waktunya, sehingga kita malamnya bisa langsung melakukan training program tarjim menerjemah. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kami mohonkan untuk minggu malam jam 4 sore bagi para peserta tarjim melalui media ini kami mohonkan untuk hadir tepat waktu supaya bisa mengikuti training dengan baik. Demikian, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi mau bertanya, Pak Edi, kalau ada yang mau mendaftar, apa masa bisa? Tadi ada jemaah yang menanyakan. Boleh, silakan. Segera aja ke admin. Baik. Ya. Terakhir hari ini supaya kita bisa ngirimkan by GoSend untuk buku dan CD-nya. Kami persilahkan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan hari ini untuk bisa mendaftar segera, karena ini berlaku 4 kali pertemuan. Dan insya Allah akan membawa kemudahan Bapak Ibu untuk bagaimana belajar untuk menterjemah Al-Quran dengan mudah bersama Kiai Haji Ustadz Uci Armizi. Kami persilahkan, kami berikan kesempatan terakhir pada hari ini, Bapak Ibu yang pada pagi hari ini yang ingin mau mendaftar, silakan langsung ke admin kami di 0811-1730114. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaan, ada di kolom chat dari Ibu Ana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang sabar menurut Al-Quran? Kedua, bolehkah Ustadz jika setiap hari ke makam ayah dan ke makam suami, selain berdoa di sana, juga bercerita baik kesedihan atau kebahagiaan yang kita alami? Apakah sering menangis di makam berdosa dan diharamkan? Monggo Ustadz. Ini nggak kedengeran Pak Edi? Mohon maaf, ini nggak kedengeran nih. Oh baik, tadi ada yang terputus. Ada yang terputus tadi. Ya. Ya, gimana Pak? Pertama, bagaimana ciri orang yang sabar menurut Al-Quran? Pertanyaan kedua, bolehkah setiap hari kita ke makam ayah dan ke makam suami, selain berdoa juga di sana mengadu atau bercerita tentang kesedihan atau kebahagiaan, bercerita maksud ini, kesedihan dan kebahagiaan yang kita alami, dan apakah sering menangis di makam berdosa dan diharamkan? Demikian Ustaz. Baik. Saya langsung atau gimana Pak? Langsung Pak, langsung Ustaz. Langsung, baik. Ya. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan yang kedua ya. Ini memang ada beberapa ulama yang menghindari kita untuk dekat-dekat dengan kuburan ya. Tetapi kalau kita lihat tradisi di kita di Indonesia ya, dan ini tentu ada rujukan hadisnya, itu sebetulnya kita nggak ada masalah dekat-dekat dengan kuburan. Yang penting catatannya kita tidak boleh minta-minta kepada yang ada di kubur ya. Rasulullah SAW misalnya di dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, kuntun nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Aku dulu pernah melarang kalian untuk hadir di makom atau ziarah kubur ya. Fazuruha, tetapi sekarang ziarahlah itu. Nah, di dalam dunia pesantren ya, kalau ada perintah diawali dengan larangan ya. Dulu aku melarang, tapi sekarang ziarahlah, maka hukumnya adalah mubah
Boleh, ya. Karena itu kalau ibu tadi misalnya tiap hari ke makomnya ayah, ya, ke makomnya suami, ya, kemudian di situ berdoa, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya, ya, itu insya Allah semuanya tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau kita minta-minta kepada yang mati. Misalnya kepada bapak, Pak, saya minta rezeki yang banyak, saya minta ini, minta itu yang nggak boleh, ya. Kalau sekedar misalnya mengadu, itu boleh. Kenapa? Karena di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah, ya. Ini kitab karya Zainul Abidin Al-Alawi Al-Husaini. Ternyata orang yang sudah meninggal itu, ya, dia sebetulnya masih hidup. Cuma walakil la tas'urun kata Al-Qur'an. Cuman kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Mereka masih mendengar enggak apa yang kita sampaikan? Mereka masih mendengar. Walakil la tas'urun, tapi kita tidak tahu. Makanya di dalam kitab Al-Ajwib Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah itu, di situ dikutipkan beberapa hadis. Kalau kita ada di pinggir makom, di pinggir makbarah orang yang kita cintai, maka orang yang ada di makom itu arwahnya akan dibalikin sama Allah. Ketika kita menjawab salam, ya, maka kita menyampaikan salam, maka arwahnya akan dibalikin dan dia akan menjawab salam kita. Kalau kita duduk di sampingnya, maka dia tahu bahwa kita duduk di situ. Bahkan di dalam salah satu riwayat, Rasulullah menceritakan, kalau kita jalan di samping makom, maka bunyi sendal kita, bunyi sepatu kita, itu juga didengar oleh ruh yang ada di situ. Gitu. Nah, ini hadisnya jelas sekali, ini banyak, ya. Bahkan Rasulullah SAW kepada Aisyah di dalam beberapa riwayat itu memberikan doa yang spesifik kalau kita mau masuk ke makom. Misalnya, Assalamualaikum ahlad diyar, ya, minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun, ya. Kata-kata salam yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah itu adalah Assalamualaikum. Keselamatan bagi kalian. Kata-katanya jelas sekali, bagi kalian, gitu, ya. Bukan bagi mereka. Kenapa bagi kalian? Karena memang kita berhadapan dengan apa yang ada di alam kubur itu, yang ada di makbarah itu, ya. Karena itu berdasarkan beberapa keterangan di dalam kitab ini, ya, maka sebetulnya nggak ada masalah. Kita mau curhat di situ, ya, tetapi tidak boleh minta-minta kepada yang mati atau bahkan tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya kemusyrikan, ya. Jadi yang Rasulullah SAW melarang itu adalah kemusyrikannya. Misalkan minta-minta kepada yang mati, kemudian histeris-histeris di sana, teriak-teriak di sana, kemudian barang-barang yang ada di situ diambil, disimpan di rumah misalnya, ya. Karena dianggap keramat, itu yang nggak boleh. Selama di sana melakukan hal-hal yang sifatnya ketauhidan, berdoa kepada Allah di situ, ya, mendoakan kepada yang mati, ya. Insya Allah itu nggak ada problem, ya. Mau tiap hari, mau seminggu sekali, biasanya ada yang tiap Jumat misalnya, ya, atau ada yang menjelang Ramadan, maka insya Allah itu tidak ada masalah, gitu, ya. Nah, yang pertanyaan pertama, ciri-ciri orang yang sabar, ya. Yang pertama, orang yang sabar itu adalah orang yang memahami bahwa apa yang dia terima, musibah yang dia alami adalah betul-betul dari Allah. Sehingga tadi ada makalah mengatakan, kalau kita tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka musibah itu akan terasa ringan. Biasanya, orang yang tidak memahami bahwa musibah itu Allah berikan untuk kepentingan meningkatkan level keimanan kita, level kedekatan kita, maka dia akan mengalami putus asa. Bahkan kalau sudah putus asa, bisa jadi dampaknya adalah gangguan psikologis. Stres bisa jadi, kan? Kemudian depresi, bahkan bisa jadi pada tahap yang kita takutkan sampai bunuh diri. Itu karena dia tidak memahami bahwa ini adalah bagian atau cara Allah untuk memberikan peningkatan level keimanan kita. Nah, karena itu salah satu tanda-tanda orang yang sabar adalah dia memahami bahwa ini adalah dari Allah. Kalau dia sudah memahami ini dari Allah, maka dampaknya apa? Akan kelihatan dari cara dia bersikap. Dia akan tenang, ya. Dia tidak akan emosional. Dia tidak akan putus asa, ya. Dia tidak akan gegabah dalam menghadapi persoalan, gitu. Dia akan tenang. Itu tanda-tandanya. Dan yang kedua, orang yang sabar itu adalah yang muhtasiban. Ketika dia mendapatkan
musibah yang Allah berikan, maka dia betul-betul diniatkan ini adalah bagian dari cara saya meraih ridho Allah. Ini cara saya meraih ridho Allah, ya. Karena ridho Allah itu bisa diraih dengan banyak cara. Bisa dengan ibadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk beribadah. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Itu juga cara meraih ridho Allah. Tapi kalau sholat kita barangkali belum maksimal, ibadah belum maksimal, ada cara lain kita mendapatkan ridho Allah, yaitu dengan cara menerima ya, apapun yang Allah tetapkan kepada kita berupa ujian-ujian. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah lah yang memberikan ujian kepada kita, lalu kita juga ada harapan dengan mendapatkan musibah, berarti Allah mencintai kita dan kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka itulah tanda-tanda orang yang betul-betul telah mencapai titik kesabaran yang tinggi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencapai titik kesabaran yang tinggi itu. Wabasyiris sobirin. Maka kalau kita sudah mencapai titik itu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya apa? Di hadis-hadis tadi yang kita baca, 1, kabar gembiranya adalah surga. 2, kabar gembiranya adalah dosa-dosa kita diampuni. 3, kabar gembiranya adalah kita akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Di forum sudah ada Pak Jono untuk menanyakan langsung. Tapi sebelum Pak Jono, ada pertanyaan dulu di chat ini. Apakah sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga berlaku dalam sabar menjalankan ibadah, Ustadz? Dan sabar juga sabar menghadapi, tapi bukan musibah, tapi ujiannya diberikan jabatan, harta, dan ketenaran. Ya, baik. Apakah juga sabar dalam menjalankan ibadah? Ya, ada satu hadis ya. Ini ada di dalam Kutubul Hujub ya, karangan Ibnu Arabi. Ada hadis yang sering kali saya jadikan renungan. Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak. Dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang enak, ya. Surga itu dikelilingi oleh al-makarih, hal-hal yang kita tidak suka. Neraka itu dikelilingi oleh asyahawat, hal-hal yang kita suka. Ya. Nah, apa maksudnya? Ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Sujono tadi. Untuk mendapatkan surga, kita harus menerobos hal-hal yang tidak enak dilakukan. Ya. Nah, ketika menerobos hal-hal yang tidak enak dilakukan itu, maka yang kita butuhkan adalah kesabaran. Karena ini tidak enak sebenarnya. Siapa bilang sholat itu enak, Pak Sujono? Siapa bilang puasa itu enak? Siapa bilang sedekah itu enak? Ini hal-hal yang tidak enak. Makanya Rasul menyebut ini adalah al-makarih. Hal-hal yang kita tidak suka. Contoh misalnya, kita lagi enak-enaknya nonton TV. Ya, jam 7:30 misalnya, tahu-tahu ada adzan. Sedang TV-nya lagi rame-ramenya. Maka pertanyaannya, enakan mana? Nonton TV-nya dilanjutkan, atau kita tinggalkan TV-nya, kita sholat jamaah di masjid. Tentu secara naluri, ke masjid itu nggak enak. Ya, karena ini butuh tenaga, butuh jalan, ya, butuh waktu. Ini nggak enak. Ini baru sholat wajib. Ini nggak enak. Belum lagi sholat malam misalnya ya, jam 3 malam. Tidur enak-enaknya. Kemudian kita menggunakan AC, ya, menggunakan selimut yang tebal. Tahu-tahu Allah bilang, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di antara malam, maka bangunlah kalian tahajud. Karena kamu akan mendapatkan maqaman mahmuda, akan mendapatkan predikat level yang terpuji di hadapan Allah. Ini tidak enak. Coba kita jujur pada diri kita. Bangun jam 3 malam dengan tidur, ya, menggunakan selimut yang empuk di ruang yang AC, dibandingkan dengan bangun, wudhu dingin, lalu sholat, orang semuanya pada tidur. Itu enakan mana? Tentu secara naluriah, enakan tidur. Karena itu menjalankan ibadah, itu perlu kesabaran. Karena ibadah itu tidak ada yang enak dijalanin. Ya, itu perlu kesabaran. Kalau bukan karena sabar, kita tidak akan pernah bangun malam. Kalau bukan karena sabar, kita tidak akan pernah konsisten menjalankan perintah-perintah agama. Ya, tidak akan konsisten menjalankan sholat yang 5 waktu. Ya, hanya dengan kesabaran itulah kita mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang gitu.
Puasa juga misalnya ya, enakan mana? Kita makan secara bebas di siang hari dengan kita harus menahan lapar dari jam 4 katakan gitu ya, sampai jam 6 sore. Tentu enakan makan, apalagi orang senang kuliner. Makanya berarti menjalankan puasa itu berat. Itulah al-makarih, hal yang tidak kita sukai. Punya uang 1 juta, ya, mending mana kita ke mall untuk belanja-belanja kuliner atau belanja barang-barang kebutuhan konsumtif ya, atau uang 1 juta itu kita berikan kepada fakir miskin. Naluri kita, uang 1 juta itu lebih mudah dan tidak terasa kita berikan kepada mall. Dan begitu berat ketika kita berikan kepada yatim piatu. Padahal yang berat inilah yang melingkari surga. Yang kita nggak suka inilah yang melingkari surga. Karena itu saya sepakat dengan Pak Sujono bahwa menjalankan ibadah itu juga harus dilandasi dengan kesabaran. Karena kata Rasulullah, ujibatil jannah bil makarih. Karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Itu naluri kita. Sholat yang 5 waktu, andai kan bukan karena Allah wajibkan, barangkali kita tidak akan menjalankan. Seperti sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain. Karena tidak diwajibkan, kita kadang-kadang jalanin, kadang-kadang tidak. Sholat 5 waktu kita jalanin secara rutin, karena diwajibkan. Hal-hal yang diwajibkan itu kalau dalam bahasanya Syekh Nawawi ya, di dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah, fi Syu'ab Al-Imaniyah, itu adalah ubudiyatul ittiror. Ibadah yang dipaksakan untuk dijalankan. Pengertian dipaksakan itu kalau dijalanin pahala, kalau ditinggalin dosa. Ya mau nggak mau kita nggak punya pilihan. Kita nggak punya pilihan. Akhirnya kita jalanin biar kita nggak berdosa kan gitu. Ini berat, makanya ini butuh kesabaran. Sama juga dalam mendapatkan, misalnya kita diberi kepercayaan mendapatkan jabatan yang bagus misalnya ya baik di perusahaan maupun di pemerintahan. Ini juga perlu ada kesabaran. Karena yang namanya jabatan itu, ini yang tidak enak. Bahkan Umar bin Khattab, ya, juga misalnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendapatkan jabatan khalifah, apa yang dikatakan beliau pertama kali? Ini adalah musibah. Nah, beliau mengatakan, jabatan itu musibah. Itu ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena jabatan itu potensi kita untuk melanggar ketentuan agama, itu sangat berat. Dengan jabatan, kita bisa menyalahgunakan kekuasaan. Itu kita harus mampu menahan. Dan kalau kita tidak sabar-sabar, kita akan tergoda. Dengan jabatan, kita berpotensi untuk korupsi. Dengan jabatan, kita berpotensi untuk zalim kepada orang lain. Ya, dengan kekuasaan, kita berpotensi untuk berbuat dosa kepada pihak lain, berkaitan dengan kebijakan kita. Nah, kemampuan untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan jabatan, dari korupsi, dari penzaliman kepada pihak lain, ya, dari tidak menghargai orang lain, itu butuh kekuatan kesabaran yang luar biasa. Makanya Abu Bakar mengatakan jabatan itu musibah. Kalau aku benar, aku tolong didukung. Kalau aku salah, tolong aku diingatkan. Apalagi yang namanya jabatan itu sifatnya kan sementara. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Kalau Allah menghendaki kita diangkat, kita diangkat. Kalau Allah menghendaki kita diturunkan, kita diturunkan. Ada yang jadi pejabat bertahun-tahun, tapi ada juga yang baru diangkat, tahu-tahu dia dijatuhkan. Itu semuanya adalah ujian. Karena itu butuh kesabaran. Yang menjadi pejabat tidak boleh sombong, karena ini adalah bagian cara Allah menguji kita. Yang tidak punya jabatan juga tidak boleh berkecil hati. Karena mencapai ridho Allah itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Karena itu dalam beribadah yuk kita sabar, karena ibadah itu tidak enak dilakukan. Kalau kita punya jabatan, juga kita sabar karena godaan-godaan yang terkait dengan jabatan kita itu sangat banyak. Kalau kita tidak betul-betul hati-hati, kita akan kejeblos. Ya. Belum lagi soal ujian-ujian mendapatkan jabatan. Itu banyak sekali Pak Sujono. Ya. Misalnya Pak Sujono ditakdirkan jadi bupati. Itu ujian yang akan didapatkan. Itu lebih banyak ketimbang Pak Sujono hanya jadi jamaah di Pondok Indah. Pasti itu. Yang nggak suka akan mengganggu. Yang tidak senang akan ngerecokin. Ya. Yang suka mungkin akan mengeluh-elukan, dan itu juga ujian. Wah, Anda ini orang hebat, Anda itu keren kebijakannya. Itu juga akan menjadi ujian.
itu bisa menyebabkan kita sombong. Dan kalau kita jatuh pada kesombongan karena dielu-elukan, itu juga berarti kita tidak lolos. Ya, saya dikit-dikit tahu lah, karena beberapa pejabat saya tahu misalnya itu ujiannya luar biasa banyak. Ya, yang digoyang, yang pengen dijatuhkan, yang difitnah, itu banyak sekali. Makanya tidak ada hidup itu tanpa mengandung nilai ujian. Kebaikan juga ujian, keburukan juga ujian. Harta banyak ya ujian, biar kita tidak sombong. Harta tidak ada, itu juga ujian. Sehat itu juga ujian. Ya, dengan kesehatan kita manfaatkan enggak untuk kepentingan yang baik. Sakit juga ujian, tetapi memang biasanya ujian-ujian itu identik dengan hal-hal yang sifatnya musibah, yang tidak enak. Karena itu Pak Sujono, mudah-mudahan sholat kita pahami sebagai kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan kita pun menjalankannya dengan penuh kekhusyuan dan penuh keikhlasan. Keikhlasan itu adalah bagian dari kesabaran. Ya. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Baik, Ustaz. Dari pertanyaan dari kolom chat dari Ummu Sofia sebenarnya. Ini selanjutnya langsung dari Pak Sujono, mau tanyakan langsung. Silakan Pak Jono. Terjawab Mas Agung. Silakan Pak. Sudah terjawab tadi. Oh, sudah terjawab. Oh. Pertanyaan kurang lebih sama ya, Pak. Ya, baik. Baik, selanjutnya Pak Hendar Asmara, silakan Pak Hendar. Ada bertanya langsung di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Ustadz. Salam saya Pak, Pak Hendar. Ya Pak. Tadi saya mendengar mungkin Ustadz belum selesai kan meneruskan ya. Itu mengenai apa yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mengenai wabah itu. Pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak. Tadi saya sudah menyampaikan semuanya Pak, kalau tidak salah ya. Saya ulang lagi Pak ya, tentang Aisyah bertanya wabah ya. An Aisyah radhiyallahu anha sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Aisyah bertanya tentang taun atau wabah yang terjadi di satu wilayah. Fa akhbaraha annahu kana adaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada Aisyah bahwa wabah yang terjadi di satu daerah itu adalah azab Allah yang diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nih ya. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukmin ya. Adabnya di mana? Adabnya ya karena kita mendapatkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah mendapatkan ketidaknyamanan ya berupa munculnya wabah ya. Rahmatnya di mana? Kalau ada orang muslim yang mendapatkan wabah, maka dia akan meyakini dengan sabar, dengan ridho bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Apalagi kalau misalnya dia ditakdirkan meninggal, maka dia meninggalnya dalam keadaan dosa-dosanya diampuni. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kemudian kata Rasulullah kepada Aisyah, tidak seorang pun yang berdiam diri, ya, berdiam diri di negaranya ketika terjadi wabah, sabiran muhtasiban. Dia dalam keadaan sabar, artinya tidak mengeluhkan apa yang Allah timpakan kepada kita. Kita juga tetap ikhtiar ya, melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga wabah itu tidak menyebar. Wa muhtasiban, dan kita mencari ridha Allah, atau mengharap ridha Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan kita tahu bahwa apa yang telah Allah tetapkan kepada kita itu adalah bagian dari catatan yang sudah Allah tuliskan gitu. Ya. Illa kana lahu mithlu ajri syahidi, kecuali apa yang kita alami itu kita akan diganjar dengan ganjaran orang yang mati syahid. Ya, ini riwayat Bukhari. Jadi hadisnya sudah sangat clear Pak ya. Kalau ada orang yang mendapatkan musibah di negaranya atau negara kita mendapatkan musibah, kalau kita berdiam diri di situ, kita sabar dan kita berharap ridha Allah dan kita meyakini bahwa apa yang terjadi itu atas ketetapan Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid gitu. Nah, mudah-mudahan dengan fenomena COVID yang kita alami di negeri ini Allah
mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan Allah menjadikan yang mati karena penyakit COVID ini matinya mendapatkan pahala syahid, gitu. Mendapat pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Tentu pahalanya adalah surga. Syaratnya dua. Yang satu adalah dia tidak mengeluh. Yang kedua, dia mengharap ridho Allah. Itu Pak, saya manggil Pak Asmara aja ya, Pak Asmara ya. Pak Endar. Ya, Semoga menjawab. Pak Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz, di waktu ke jam 7, tapi ada beberapa pertanyaan masih bisa. Saya mohon maaf ini, saya itu jam 7 ditunggu di satu kegiatan sebetulnya, tapi nanti saya minta mundur dikit lah barangkali. Bolehlah 1-2 barangkali ya. 1-2 ya. Nanti Ya, dari silakan. forum 1 Pak Irwan, nanti ini ada di chat saya bacakan. Silakan. Ini tentang zolim. Silakan. Ada 2 tentang zolim, saya bacakan di 1 saja. Ustadz bertanya, jika kita pernah menzolimi sahabat kita dan pada saat itu kita belum bertaubat. Kalau bertobat, kita perbaiki hubungan dengan sahabat kita kembali. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang telah lalu dan dimintakan keikhlasan. Tetapi beliau merasa belum terima. Dan terus mengulang kata-kata menyakitkan. Yang hanya saya lakukan adalah bersabar dan mohon kepada Allah apakah taubat diterima dan persahabatan menjadi kurang harmonis. Mohon nasihatnya, apa yang harus kita lakukan dan perlu kita menyakitkan sahabat kita. Baik. Kemudian pertanyaan zolim juga Ustaz, bagaimana kalau kita dizolimi orang berkali-kali? Bagaimana pelaksanaan sabar di sini? Apakah diam saja atau ada bentuk kesabaran yang lain untuk melawan? Baik, inilah bedanya manusia dengan Allah, ya. Allah itu kalau dimintain ampunan itu gampang sekali, ya. Bahkan kalau kita tidak minta ampunan pada Allah, Allah marah kepada kita. Tapi manusia itu seringkali beda. Kita sudah minta ampun berkali-kali karena tindakan yang kita anggap salah kepada yang bersangkutan. Itu berkali-kali pun kadang-kadang dicuekin, bahkan diungkit-ungkit, ya. Nah, kalau di dalam ajaran kita, ajaran Islam, tugas kita adalah minta maaf. Itu jelas. Ya, tugas kita minta maaf. Kalau yang dimintain memaafkan itu syukur, kalau tidak, yaitu urusan dia. Yang pasti kita sudah beriktikad baik, kita mengaku salah, mengaku dolim, dan kita minta maaf. Bahwa kemudian diungkit-ungkit, bahkan dia mengatakan tidak terima, kita tidak bisa apa-apa, karena ini menyangkut hak adami. Itu haknya dia tidak terima. Tetapi pengakuan kita salah, itu akan dicatat oleh Allah, bahwa kita betul-betul melakukan pertaubatan. Ya, nah bahwa dia kemudian terus-menerus mengungkit, itu haknya dia. Dan Bapak nggak usah ikut-ikutan terpancing. Ya, tugas Bapak, sekarang Bapak sudah mengakui kesalahan, ya sudah selesai. Di Quran dikatakan, kalau ada orang yang mungkit misalnya, kemudian dia nggak terima, fa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Orang yang pintar itu orang yang ketika dimintain maaf, dia memaafkan, itu orang pintar. Orang bodoh itu ketika kita minta maaf, dia malah ngungkit kesalahan kita dan tidak mau menerima. Karena itu Quran bilang, fa'arid anil jahilin, tinggalin aja orang-orang yang bodoh itu. Ya, Bapak sudah sangat mulia. Ya, itu levelnya udah level orang-orang yang baik. Minta maaf itu bukan pekerjaan mudah, Pak. Itu berat sekali. Mengakui kita salah, mengakui kita pernah bertindak dolim, itu bukan pengakuan yang mudah. Itu butuh mental, butuh psikologi, butuh keberanian. Dan Bapak sudah mengutarakan itu. Karena itu kita sangat apresiasi keberanian Bapak. Bahwa ada orang di pihak lain yang tidak mau menerima itu urusan dia. Saya yakin Allah sudah mengampuni. Karena apa? Karena niat untuk minta ampun, minta maaf itu sudah betul-betul tulus disampaikan oleh Bapak, ya, Bapak Irwan ya, kepada yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita terus-menerus didolimi, ya? Kalau kita didolimi, maka kita harus bersabar. Karena kalau kita membalas, maka kita tidak beda dengan yang bersangkutan. Kita tidak beda dengan orang yang mendolimi. Kita contoh Rasulullah SAW misalnya ya, karena Rasulullah adalah teladan kita, ya, karena uswatun hasanahnya kita. Rasulullah itu sosok yang paling banyak didolimi oleh umatnya, ya, difitnah, ya, acaranya dianggap sesat, dibilang syairin majnun, dibilang penyair yang gila, diboikot sampai nggak bisa makan kecuali daun-daun kering, misalnya ya, diusir dari kampungnya, ya, lagi sholat ditimpukin oleh kotoran onta, sehingga Rasul nggak bisa bangun.
lalu dibersihkan oleh Fatimah. Ya, giginya pernah dilempar batu dan segala macam. Pernah nggak Rasulullah membalas? Rasulullah tidak pernah membalas kedoliman siapapun. Bahkan ada satu kisah ya, ada kelompok namanya suku Daus. Ini di dalam riwayat Imam Muslim. Suku Daus ini tingkat kedolimannya kepada Rasulullah dan kepada kaum Muslim itu sudah kelewatan. Sudah kelewatan. Sampai-sampai sahabat tidak sabar. Sahabat tidak sabar. Rasul, ini kaum Daus ini sudah kelewatan. Ya, ini udah gak benar. Coba dong, Rasul kan utusan Allah, dekat dengan Allah. Cobalah sekali-kali minta kepada Allah, hancurkan suku Daus. Ini sahabat gak sabar ini. Ya, apa kata Rasulullah? Rasul kemudian mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus gitu. Berilah petunjuk kepada kaum Daus. Rasulullah memang berdoa, tetapi berdoanya bukan mendoakan keburukan, tapi doanya mendoakan kebaikan. Karena itu di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, Inni lam ub'ats la'anan, innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Aku diutus untuk merahmati. Nah, Rasulullah simbol yang banyak didolimi itu tidak pernah membalas kedoliman. Nah, kita mestinya umatnya Muhammad ngikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya tentu ngikuti Rasul itu bukan pekerjaan mudah. Itu juga perlu kesabaran. Karena itu sebisa mungkin ketika ada orang mendolimi kita, kita sabar dan kita harus paham bahwa ini adalah skenario Allah yang memang Allah berikan kepada kita melalui orang-orang yang mendolimi kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pernah berpikir untuk membalas. Jangan pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih kepada orang yang mendolimi kita. Ya, karena kedoliman itu tentu akan mengurangi dosa-dosa kita, akan menghilangkan dosa-dosa kita. Semakin kita didolimi, semakin kita sabar, insya Allah kedekatan kita kepada Allah semakin dekat lagi dan dekat lagi. Ya, walaupun memang tidak mudah didolimi orang, kita membalas dengan kebaikan. Ini kalau di dalam ajaran Nasrani itu kan ada ungkapan, kalau kamu ditempeleng pipi kanan, maka serahkan pipi kirimu. Jangan balas nempeleng. Ya kan? Rasul juga begitu. Kalau kamu didolimi orang, jangan mendoakan yang buruk, doakanlah yang baik. Ya, mudah-mudahan yang mendolimi Allah sadarkan sehingga dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mampu bertaubat, ya, taubatan nasuha. Terus saja begitu. Sehingga suatu titik tertentu mudah-mudahan orang yang mendolimi betul-betul selesai dari pendolimannya. Dan kita juga harus paham, orang yang mendolimi kita itu biasanya karena orang itu syirik dengan kita. Ada hal-hal yang kita punya, ya kita mampu, dia tidak mampu misalnya. Sehingga dia mencari cara untuk menyakiti kita. Itu sering terjadi ya. Misalnya kita punya ini, punya itu, kita bisa ini, bisa itu ya, punya jabatan ini, jabatan itu. Ada orang yang tidak suka, ya orang yang hasut, lalu dia melakukan tindakan-tindakan pendoliman kepada kita sehingga jabatan kita hilang, uang kita jadi rusak misalnya ya, kepercayaan orang jadi rusak dan seterusnya. Dan itu pasti akan terjadi Pak di mana-mana. Apalagi yang di sana, yang kita di pesantren saja ya. Di pesantren itu kan jelas kita melakukan hal-hal yang positif ya. Kita mendidik santri, kita mendidik anak di bidang agama. Itu saja yang tidak suka banyak yang kemudian melakukan pendoliman. Ya. Kadang anak-anak kita didolimi, kadang kitanya didolimi ya. Kadang-kadang secara spiritual didolimi juga. Ada yang nakal misalnya ya, ngirim ini, ngirim itu terjadi di mana-mana gitu. Makanya kedoliman itu memang akan selalu ada. Dan tugas kita adalah memahami, menjadikan kedoliman sebagai pelajaran bagi kita untuk kian mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Baik, tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fadian dan Ibu Titin. Sekarang ada Pak Irwan, satu lagi Ustaz terakhir mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Langsung Pak Irwan silakan. Silakan sudah di-unmute. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Pak Irwan. Singkat aja Pak Ustadz karena waktunya sudah jam 7 lebih. Pak Ustadz, jadi dari penjelasan Pak Ustadz pagi ini, apakah benar kita dapat menyimpulkan atau memahami ya Pak Ustadz ya, bahwa dalam sabar itu ada 3 macam Pak Ustadz. Satu itu adalah sabar menerima takdir ketetapan Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Terus yang 2 lagi
saya menyimpulkannya ini sabar yang aktif nih Pak Ustadz, yaitu sabar dalam ketaatan dan melaksanakan ibadah gitu ya Pak Ustadz ya. Bahwa kita dalam melaksanakan ibadah juga harus sabar gitu. Dan yang ketiga itu adalah sabar dalam berikhtiar. Dalam arti dalam hal ujian itu muncul di Al-Baqarah 155 tadi, kita kehilangan harta atau kehilangan produksi gitu ya, buah-buahan dan lain-lain. Kita itu justru harus sabarnya ini sabar aktif gitu ya. Kita kadang-kadang memahami sabar itu kan sabar yang pasif gitu ya Pak Ustadz. Ya udah sabar aja deh kalau begitu kan. Tapi justru sabar ini maksudnya Allah ini kita harus aktif berikhtiar untuk bisa berusaha memperbaiki keadaan gitu ya. Jadi apakah benar pertanyaan saya pertama 3 macam sabar itu Pak Ustadz? Sabar menerima takdir, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam berikhtiar gitu. Nah yang kedua Pak Ustadz, ini yang sangat menarik tadi Pak Ustadz menjabarkan ayat sabar itu kan di Al-Baqarah 153, 155 Pak Ustadz. Tapi tadi Pak Ustadz juga menyebutkan 154 sedikit watakilu tasurun ya Pak Ustadz ya. Ini yang saya selalu bertanya, kenapa kok ada ayat itu di tengah-tengah 2 ayat sabar gitu Pak Ustadz, bahwa Allah mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah jangan dikira bahwa mereka mati, tapi mereka sesungguhnya hidup gitu ya. Nah penempatan 154 ini di tengah-tengah ayat sabar di 153 dan 155. Nah itu bagaimana kita bisa memahami penempatan ayat tersebut ya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, saya mulai dari yang belakang. Tadi konteksnya saya mengatakan ada ayat walakilla tasurun itu ketika ada pertanyaan ya dari Ibu siapa tadi lupa. Yang bertanya, boleh nggak kalau saya tiap hari datang ke makom ayah saya, suami saya ya, kemudian saya di situ berdoa ya, minta kepada Allah, kemudian mencurhatkan apa yang dia rasakan, yang dialami di dalam kehidupannya ya. Kemudian saya menyambungkan dengan ayat walakilla tasurun itu ya, bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an dikatakan orang yang sudah pisah antara ruh dengan badannya itu ternyata dia tidak mati. Ruhnya kan tidak mati. Ya. Rohnya tidak mati, dia masih ada. Ada di mana? Ada di alam barzah. Pengertian mati itu kan perpisahnya antara badan dengan ruh kan? Badannya dikubur di dalam tanah, rohnya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ruh yang kembali kepada Allah itu ternyata masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dunia. Walakilla tasurun gitu maksud saya. Tetapi kita tidak memahami bagaimana cara ruh berkomunikasi dengan kita. Karena qulir ruhu min amri rabbi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa qalila. Karena urusan ruh itu urusan Allah dan hanya sedikit orang yang tahu tentang ruh. Ya. Dan di situ dikatakan dengan jelas ya. Jangan kamu sangka orang yang mati itu mati, ya. Dia masih bisa mendengar dan dia mendapatkan rezeki. Wa hum inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki. Tetapi kita tidak tahu. Makanya tadi kemudian saya menyampaikan ada hadis di dalam kitab Al-Ajwibah al-Ghaliyah fi Aqidatul Firqah An-Najiyah. Kalau kita datang ke makbaroh ya, kita menyampaikan salam, Allah kemudian mengembalikan ruhnya ya, sehingga ruhnya bisa menjawab salam kita. Itu maksud saya tadi konteksnya walakilla tasurun itu. Ketika kita berjalan di samping makbaroh. Ya, mohon maaf, maksudnya pertanyaan saya bagaimana kita memahami penempatan ayat tersebut di 154 itu kan diapit dengan ayat sabar ya Pak Ustadz ya. 153 itu adalah mengenai ayat sabar, 155 adalah ayat sabar. 154 itu Allah menempatkan ayat tersebut Pak Ustadz, bahwa orang yang meninggal itu jangan disangka yaitu. Nah itu konteksnya bagaimana ya Pak Ustadz? Karena kalau kita lihat hadis tadi tentang seorang wanita ya yang dia nangis-nangis di kuburan kan, ya kemudian Rasul mengatakan ittaqi wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Ya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka kematian itu juga menjadi musibah yang besar buat kita. Kematian itu musibah yang besar. Bahkan mungkin ya, kalau kita mau jujur ini ya, di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ya, musibah yang Allah berikan kepada kita itu yang paling berat, yang paling besar adalah musibah ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai. Ya, karena itu kematian ditaruh di tengah-tengah di antara 2 ayat sabar itu, karena kematian menjadi contoh kesabaran yang penting. Kita lihat hadis Rasulullah tadi, orang ditinggal mati, dia nangis di kuburan berhari-hari ya. Sampai Rasulullah bilang, ittaqi wasbiri, dia bilang, udah pergi sana, karena dia tidak mau menerima. Dan bahkan betapa banyak orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, dia pikirannya terganggu. Ada yang stres, ada yang depresi. Ya. Karena itu kematian menjadi ujian yang berat. Nah, karena kematian itu menjadi ujian yang berat, maka harus dipahami gitu. Bahwa orang yang mati itu hakikatnya dia tidak kemana-mana kok gitu loh, sehingga kita tidak perlu bersedih hati berlebihan. Toh dia ada kok, dia masih bisa mendapatkan rezeki, tapi kita nggak tahu. Nah itu konteksnya kenapa
kematian itu ditaruh di tengah-tengah di antara dua ayat sabar itu. Ini menjadi contoh yang paling berat. Nah, terkait dengan kesimpulan yang tadi disampaikan, pertama adalah sabar menghadapi ketetapan Allah, ya, takdir Allah. Kita orang yang beriman, ada rukun iman misalnya ya, iman yang kelima kan itu iman kepada ketentuan Allah. Untuk ketentuan Allah itu jangan dipahami pasif ya. Ketentuan Allah itu aktif. Saya memahami takdir Allah itu kan pilihan-pilihan. Kita misalnya dilahirkan oleh ibu kita, maka di depan kita banyak pilihan. Kita mau jadi apa aja terserah kita. Kita diberikan bekal akal, diberikan bekal hati, diberikan bekal pengalaman. Ya, ada telinga juga, ada mata juga untuk mendapatkan pengalaman. Maka kita bisa milih, kita mau jadi apa. Kalau mau jadi kiai ya berarti dia harus milih jalur kiai. Jalur kiai itu ya di pondok, hafalan Quran, hafalan hadis dan seterusnya. Maka dia takdirnya jadi kiai. Tapi kalau dia milihnya adalah jalur yang lain, dia ulet dalam berusaha, dia mau bisnis, maka dia takdirnya jadi pengusaha. Kalau dia senangnya main bola, tiap hari main bola, sore main bola, malam main bola, tidurnya bersama bola, maka takdirnya jadi main bola. Itu semuanya adalah ketentuan Allah yang dinamis gitu ya. Nah, itu juga kita harus sabar menghadapinya. Terutama ketentuan Allah yang berkaitan dengan ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu kita harus, makanya kan di dalam salah satu hadis yang tadi saya bacakan ya, kalau ada orang yang mendapatkan musibah, wabah, lalu diam di kampungnya, dia sabar, tidak mengeluh, tidak putus asa, dinamis tentunya, lalu dia mengharapkan ridho Allah, ya. Dan yang ketiga, dia memahami bahwa ini adalah ketetapan Allah, maka dapat pahala syahid. Nah, mempercayai bahwa semua adalah ketetapan Allah, itu butuh kesabaran. Nah, itu kesimpulan yang pertama ya. Yang kedua, sabar yang sifatnya berkaitan dengan ibadah. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ibadah itu sesungguhnya nggak enak dijalanin. Kecuali oleh orang-orang yang hatinya betul-betul sudah punya keyakinan ibadah itu kebutuhan kita. Ya, kalau kita memahami ibadah adalah kewajiban kita masih berat. Tapi kalau ibadah adalah kebutuhan kita, maka seperti makan, nggak usah disuruh pun kita akan menjalankan. Dan ibadah itu tidak ada yang enak dijalanin. Karena itu ibadah ya butuh kesabaran. Yang terakhir, sabar dalam pengertian yang aktif. Saya sepakat dengan Bapak ya. Sabar itu bukan berarti kita putus asa. Sabar itu bukan putus asa. Sabar itu menerima ketentuan Allah, tetapi berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan. Tadi saya mencontohkan misalnya ada anak muda yang dia mukul batu. Sekali dipukul nggak pecah. 2 kali nggak pecah. Ini kan dia aktif nih. Tapi ketika di 99 kali, dia putus asa. Nah mestinya kalau udah 99 kali, dia berpikir pakai cara. Ini udah 99 kali, tapi dipukul nggak pecah. Ini harus ada cara lain. Misalnya gitu. Harus ada trik lain, harus ada metode lain sehingga bisa pecah itu. Nah, sabar ini mestinya begitu ya. Ada terobosan-terobosan. Tadi saya juga mencontohkan Thomas Alva Edison bikin teori satu tentang listrik nggak jadi. Ya. Dia bikin lagi sampai pada titik tertentu dia berhasil bikin listrik. Nah, sabar itu mestinya kita pahami dinamis. Ya, misalnya kita bikin usaha, ya. Modalnya katakanlah 50 juta. Kita sudah punya bayangan-bayangan bahwa usaha kita akan mendapatkan kesuksesan. Ternyata Allah atas ketetapannya menghendaki usaha kita bangkrut. Ya, maka kita harus pahami bahwa ternyata kalau kita usahanya begini, maka nggak akan berhasil. Saya terima apa yang Allah tetapkan, tetapi saya akan melakukan terobosan lain. Nah, itu sabar. Contoh kecil misalnya saya pernah bikin usaha. Waktu itu di Depok ya, dengan teman-teman bikin usaha bebek. Ya, kita udah punya bayangan. Kalau bebek kita sekian, tiap hari dia nelor, maka satu telurnya harganya sekian, maka kita dapat sekian. Seminggu sekian, sebulan sekian gitu. Itu khayalan kita, kalkulasi kita sudah sangat matang ya. Pokoknya menggiurkan. Tetapi di dalam prakteknya Allah berikan ujian-ujian. Ternyata bebek itu ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika air yang biasa buat minum bebek, mandi bebek itu sedikit bermasalah, maka dia nggak mau nelor. Ada tikus lewat, dia nggak mau nelor. Ya, kemudian makannya salah. Ya, makannya misalnya yang biasanya makan konsentrat apa, kemudian diganti makan, maka dia akan nelor. Nah, ketika kondisi gitu, maka apa yang kita bayangkan di awal akhirnya nggak kesampaian.
ya nggak kesampaian. Akhirnya kita rugi. Nah, Ya. kerugian itu adalah bagian dari takdir Allah tentu, ya, dan kita harus terima, kita harus sabar. Tetapi kita ini pelajaran penting. Ternyata pelajarannya begini: kalau kita usahanya makhluk hidup, maka ternyata kosnya banyak. Dia butuh makan, dan kita harus mengeluarkan makan. Nggak mungkin kita tunda makannya. Kemudian kalau dia yang kita harapkan telurnya, ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang dia nggak mau bertelur. Akhirnya kita rugi. Oh, berarti pelajarannya yang kemarin kita terima dengan kelapangan, kita mengharapkan Allah memberikan ridho kepada kita, tetapi kita berusaha untuk usaha yang lain. Lalu saya bikin yang namanya toko aksesoris, gitu kan? Ini benda mati. Ini kalau saya tinggal seminggu 2 minggu, saya nggak perlu ngasih makan. Dan ini saya nggak berharap telurnya, tinggal saya giring orang, ya. Ternyata nggak berhasil juga. Kuncinya satu, ternyata usaha itu harus ditongkrongin. Nggak bisa bikin sambilan. Kalau saya kan di rumah ngurusin pesantren dengan istri, dengan keluarga, lalu orang lain yang diminta ngurusin usaha. Ternyata nggak bisa berhasil. Ini kita terima dengan ikhlas, tetapi kita juga mikir lagi yang lain. Terus begitu. Sepakat dengan sabar yang begini. Nah, ini tidak akan bikin kita putus asa dan tidak akan bikin kita berhenti bergerak. Kesabaran harus mendorong kita untuk terus bergerak dan bergerak terus aktif. Itu barangkali, Pak, ya. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agung. Masih. Baik, ya sepertinya kajian tentang sabar ini memang tidak cukup hanya 2 jam ya Ustadz ya. Mungkin dengan waktu bisa disambung lagi. Terutama harus dipraktekin, Pak. Perlu kesabaran untuk mempelajari bab sabar ini juga, Ustadz. Betul. Baik, karena sudah waktu juga ada 7.30 ya, kita akan akhiri dari kajian ini. Dan mohon maaf sebagai semua jamaah yang tidak bisa kami sampaikan pertanyaannya. Dan sebelum ditutup majelis ini, kiranya Ustadz bisa memimpin doa, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taghfiruna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat wal hayati abadal amat. Allahumma adfa'anna wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wasuyuf wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana wal fitana ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan, Ustaz cepat sembuh. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu semua kita tutup majelis dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ahid, pamit duluan, Mas Yusril, semuanya. Terima kasih, Pak Dian, Agung. Terima kasih. Fitri, apa kabar? Sehat? Terima kasih Pak Agung. Saya dari Lombok Randy. baru datang. Oh, Pak Dian. Erni, Terima kasih Pak Agung.